Si Gangga dan si Iwan memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh si Gangga dalam mencuci piring adalah 30 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh si Iwan adalah 60 menit. Jika si Gangga dan si Iwan bekerja bersama-sama dalam mencuci piring tersebut, maka waktu yang dibutuhkan adalah, oke, gampang ya. Ini si Gangga ibaratkan G, ini katanya bisa 30 menit. 30 menit. Kemudian si Iwan berapa ini? 60 menit. KPK-nya berapa? KPK-nya 60 ya. 60 dibagi 30 bisa. 60 dibagi 60 bisa. Oke. Berarti si Gangga 60 dibagi 30 berapa? 2 ya. Berarti 2 piring per menit. Satuannya menit. Oke. 60 bagi 60. 1 ya. Si Iwan ini berapa? 1 piring per menit. Ya. Nah, di sini katanya jika Gangga dan Iwan ini bekerja bersama-sama. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci piring tersebut? Ya udah, ini 60-nya ini kita ibaratin 60 piring ya. Tadi KPK yang tadi 60 piring. Jadi ini adalah pekerjaan yang akan kita selesaikan, ya. Nah, ini kalau si Gangga itu 2 piring per menit, kalau si Iwan 1 piring per menit. Nah, dia ingin bekerja sama, ya udah kita hitung dulu kalau mereka bersama-sama per menitnya berapa gitu. 2 tambah 1 3. Nah, berarti 3 piring per menit. Nah, ya. Jadi si Gangga dan si Iwan kalau bareng-bareng dapat 3 piring nih per menit. Target kita 60. Berarti 3 dikali berapa? Hasilnya jadi 60. Berapa? 20 ya. Ya udah, berarti 20 menit ya. Jadi 20 menit nih kalau bareng-bareng si Gangga dan si Iwan nyuci piring bakal selesai dalam 20 menit. Oke, jawabannya bebek. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam suatu toples adalah 5:7. Coklat banding susu adalah 5:7. Sedangkan perbandingan permen kopi dan permen coklat adalah 6:2. Kopi banding coklat adalah 6:2. Jika selisih permen susu dan coklat adalah 8, berarti kan susu kurangi coklat sama dengan 8. Jumlah ketiga jenis permen dalam toples tersebut adalah, oke, biar sederhana, ini kita kali silang aja. 7 kali C, 7C, kemudian 5 kali S, 5S. Di sini kita tulis 7C sama dengan 5S, ya kan? Yang ininya 2K, 6C, ya kan? 2 kali K, 2K, 6 kali C, 6C. Berarti 2K sama dengan 6C. 6C. Yang ini C-nya pindah ke sini aja deh. Jadi kan S sama dengan 8 ditambah C. Oke. Coba kita perhatikan. Ini kan S sama dengan 8 plus C. Dari sini ada S. Kan S ini bisa kita ganti dong dengan 8 plus C ini. Karena S itu sama dengan 8 plus C gitu. Oke, kita ganti aja. Hapus dulu. Berarti kan 7C sama dengan 5. S-nya itu 8 plus C. Oke. Ini bentar. 7C sama dengan 5 kali 8 40, 5 kali C 5C. Oke, 5C bisa pindah ke sini, 7C kurangi 5C sama dengan 40. 7C kurangi 5C 2C sama dengan 40. Berarti kan C sama dengan 20. Oke. C-nya udah tahu nih. Nah, kita bisa masukin ke sini nih biar tahu K-nya. Kita ke sini. 2K sama dengan 6, C-nya ganti 20. 2K sama dengan 6 kali 20, 120. K sama dengan 120 dibagi 2, berarti 60. Oke, K-nya udah tahu. Kita ingin tahu S nih, berarti S sama dengan 8 plus C, C 20. Ya udah, ke sini ya. S sama dengan 8 plus C. Kemudian S sama dengan 8 ditambah 20, karena C-nya 20. 8 ditambah 20, 28. Udah. CKS udah tahu. Nah, ditanya jumlahnya. Jumlah ketiga ini. Ya udah, 20 tambah 60 berapa? 80. 80 tambah 28, 108. Jawabannya bebek. Bebek. Seseorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Oke, ini 1 jam. Jaraknya itu 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor adalah, nah dia itu terlambat 10 menit. Nah, berarti kan dia punya waktu itu cuma 5/6 jam jadinya. Ya,
punya waktu mengendarai mobilnya itu. Ya jaraknya masih sama, jarak kantor itu 30 km. Nah, ini kalau keadaan normal, kalau dia nggak telat, dia itu kan cuman butuh kecepatan itu berarti 30 km per jam, per 1 jam. Ya kan? Kalau dia nggak telat, dia telat 10 menit, berarti dia harus menggunakan kecepatan 30 km per 5 per 6 jam. Nah, ini jawabannya nih, yang ini. Ya, ada nggak jawabannya? Nah, di sini satuannya di sini jam semua. Kalau yang ini kan 5 per 6 jam. Kita ubah nih satuannya agar bisa menjadi jam. Gimana caranya? Kita kalikan. Saya tulis di sini deh. Ini kan 30 km per 5 per 6 jam. Nah, ini kan satuannya jam semua. Gimana caranya 5 per 6 jam ini harus jadi 1 jam? Ya udah, kita kali aja sama 6 per 5. Kalau bawahnya dikali, atasnya juga harus dikali ya. Nah, ini kan habis nih, coret, ini coret, ini coret. Jadi 1 jam kan ya. Kalau gini, ini gimana? Ini coret ya 5, bagi 5 1, ini bagi 5 6. Udah 6 dikali 6, 36. 36 km per, ini kan udah habis semua nih, 1 berarti kan 1 jam. Ini coret-coret 1, ini coret-coret 1, 1 kali 1, 1 gitu. 1 jam. Ya udah, dia butuh kecepatan 36 km per jam gitu. Biasanya dia hanya butuh kecepatan 30 km per jam gitu. Karena telat 10 menit, jadi dia harus lebih cepat lagi, yaitu 36 km per jam. Oke, jawabannya C. Hasil uji penggunaan biofuel menunjukkan bahwa dengan 5 liter minyak jelantah, kendaraan mampu menempuh jarak 60 km. Dengan asumsi medan yang dilalui sama, berapa liter minyak jelantah yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 km? Nah, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Jelas ya, senilai. Karena kan kalau jarak yang ditempuh makin banyak, ya minyak yang dibutuhkan juga makin banyak gitu. Jarak yang ditempuh makin jauh, maka minyak yang dibutuhkan makin banyak. Oke, di sini katanya 5 liter bisa 60 km. Nah, ini pengennya 150 km. Berapa liter? Nah, karena perbandingan senilai, kali silang aja. Jadi kan 5 dikali 150 sama dengan 60 kali X. Ya kan? 60 kali X. Nah, ini bisa bagi 5 nih, jadi 1. Ini bagi 5 jadi 12. 1 kali 150 tetap 150. 12 kali X, 12X. Oke, berarti kan X sama dengan ini aja pindah. Jadi ke sini gitu. Jadi 150 per 12. Kalau susah ngaliinnya gini deh. X sama dengan 150 itu kan 3 kali 50 ya. 12 itu 3 kali 4. 3-nya bisa kita coret. Ya kan? Nah, kalau masih sulit juga, ya udah. Ini kan 50 itu berapa sih? 50 itu 2 kali 25. 4 itu 2 kali 2. Coret juga. Nah, kemudian 25 dibagi 2. Gampang ya, 12,5. Jawabannya adalah bebek. Seorang siswa memperoleh nilai 82, 94, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 86? Gampang ya, kita jumlahkan saja. 82 kita tambah dengan 94, kita tambah dengan 86, kita tambah dengan 78, lalu kita tambah dengan X. X ini nilai kelima tadi, nilai mata pelajaran yang kelima. Nah, ini ada 5 mata pelajaran, rata-ratanya ingin 86. Oke, jumlahkan saja. Biar mudah gini nih, ini 82 tambah 78. Ini kan ibarat aja 2-nya bisa ke sini gitu, bayangin aja. Jadi kan 80 tambah 80, jadi 160. Yang ini 94 tambah 86, 4-nya bayangin aja pindah ke sini. Jadi 90 tambah 90, 180. 160 ditambah 180 berapa? 340 ya. 340 ditambah X per 5 sama dengan 86. 5 kali 86, 10 aja kali 86, 860. Lalu bagi 2, 430. Oke, 340 ditambah X sama dengan 430. Berarti kan X sama dengan 430 kurangi 340.
X sama dengan berapa? Ini 90 ya, 90. Jawabannya adalah E.